Shalom, selamat pagi. Hari ini bersukacita. Amin. Hari ini kita menerima berkat yang baru dari Tuhan. Kita diberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, semua karena cinta kasih Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, memberikan fokus hati kita pagi ini hanya untuk Tuhan. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan pagi ini.
memberikan hati yang terus menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Ini hidup kami, memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya baik, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya baik, pujaanku selama-lamanya. Mari mengangkat tangan kita, menyerahkan hidup kita pagi ini. Hati yang menyembah, padamu Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya, pujaanku, selama-lamanya. Mau menyembahmu, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Yesus. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat, itu kerinduan setiap kami Tuhan pagi ini. Ajari kami Tuhan setiap harinya terus membawa hati kami dan hidup kami kepadamu. Pagi ini kami siap memuji namamu, kami siap meninggikan namamu yang besar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pagi ini siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan menerima sukacita dari Tuhan pagi ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup.
hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Pagi ini kita akan menikmati hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau setia Tuhan.
kita butuh Tuhan pagi ini. Kita bergantung pada Tuhan. Mari serahkan hidup, serahkan hati kita untuk Tuhan. Jangan ragu memberikan hati kita untuk Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang memelihara. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau mulia dulu, sekarang dan Kau tidak pernah berubah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Naikkan pujian ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau Kau Allah yang mencukupkan. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa, Kau tunjukkan kasih Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Serahkan pada hamba-Nya. tunjukkan kasih Engkau Bapa yang setia buat kami Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Engkau Allah yang bisa kami percayai sampai hari ini. Bahkan sampai hari-hari ke depan kami. Engkau Bapa yang setia buat kami. Terima kasih. Sampaikanlah isi hatimu untuk setiap kami. Sebab kami anak-anakmu siap mendengar. Sampaikanlah hatimu buat kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, haleluya. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan setiap kali bertemu dengan Bapak Ibu, saya selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Allah yang memberikan kekuatan dan kesehatan sampai dengan hari ini. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan berbicara dalam Efesus pasal yang kedua ayat 19b. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian, saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lainnya.
Nah, di dalam kitab Roma 12 ayat yang kelima, ayat ini juga mengatakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus berarti menjadi anggota dari sebuah tubuh yang disebut tubuh Kristus. Jadi bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya adalah anggota-anggota dari gereja Tuhan. Saudara, bagi Rasul Paulus, anggota itu berarti organ yang penting dalam satu tubuh. Masing-masing kita punya peran, masing-masing kita punya bagian yang ternyata sangat dibutuhkan satu dengan yang lain. Karena saling satu dengan yang lain terkait dalam satu tubuh yang disebut tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya saudara dan saya diciptakan untuk satu peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kita hidup dalam sebuah gereja lokal. Saudara dan saya akan menemukan fungsi kita, saudara dan saya akan menemukan peran kita kalau kita terhubung satu dengan yang lain melalui sebuah gereja lokal, melalui hubungan dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Saudara dikasihi Tuhan, saudara bayangkan jika sebuah organ tubuh dipisahkan dari seluruh anggota tubuh kita. Saudara bayangkan betapa ini menjadi keadaan yang tidak wajar kalau saya membayangkan seperti satu domba dan dia terhilang dari kawanan domba yang lain. Ini pun sebuah keadaan yang tidak wajar. Kalau ini terjadi, saudara-saudara, maka anggota tubuh ini akan melemah dan akhirnya akan mati. Demikian pula kawanan domba. Ketika domba berada dalam sebuah kawanan, dia memiliki kekuatan. Ketika domba dalam sebuah kawanan, dia memiliki rasa percaya diri. Dia saling menguatkan satu dengan yang lain. Dia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi ketika dia seorang diri, dia akan mudah lemah dan menjadi incaran dan dimangsa oleh binatang-binatang buas. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita melekatkan diri dalam satu tubuh yang disebut tubuh Kristus. Itu artinya begini Bapak Ibu. Gejala kemunduran yang pertama kali kita ketahui, yang paling terlihat, gejala rohani, kemunduran rohani dari seseorang, yang paling bisa kita lihat adalah ketika dia mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah di sebuah gereja lokal. Kapanpun saudara meremehkan persekutuan, maka sebenarnya saudara akan mengalami kemunduran di dalam segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita akan menjadi gereja Tuhan yang akan menggenapkan rencana dan visi Tuhan. Sebab ingat, gereja itu diciptakan sendiri oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dalam Matius 16 ayat 18, aku yang mendirikan jemaatku. Yesus katakan, aku yang mendirikan jemaatku, bahkan alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi gereja itu memang diciptakan Tuhan dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Nah saudara-saudara, mari kita belajar sekali lagi tentang gereja. Gereja ini akan terus ada di alam semesta. Gereja ini tidak bisa dihancurkan. Selama-lamanya gereja tetap ada di alam semesta ini karena gereja adalah milik Tuhan. Maka kalau ada orang percaya mengatakan dia tidak membutuhkan gereja, apakah orang ini bukan orang yang sombong, saudara-saudara? Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Efesus pasal 5 ayat 25 untuk gerejanya. Yesus mati. Betapa Yesus mengasihi gerejanya. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata seorang Kristen tanpa gereja, seorang Kristen tanpa gereja seperti satu organ tanpa tubuh. Saya tadi menggambarkan seperti domba tanpa kawanan, seperti seorang anak tanpa keluarga.
Ini jelas bukan keadaan yang wajar, saudara-saudara. Saudara dan saya hidup di zaman yang sangat kental dengan individualisme dan telah melahirkan begitu banyak yatim piatu rohani. Orang-orang percaya kelinci yang suka melompat dari satu gereja ke gereja lain. Mereka yang tidak mau tertanam di sebuah gereja lokal. Mereka yang tidak mengambil komitmen. Mereka yang tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, tidak mau bertanggung jawab. Dan saya yakin saudara-saudara, orang-orang Kristen seperti ini, orang-orang Kristen yang tidak mau bergabung dengan gereja lokal akan mudah sekali lemah dan menjadi sasaran dari kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan sendiri tidak menginginkan saudara dan saya tidak tergabung dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Mengapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, gereja itu, gereja lokal adalah ruang kelas untuk kita belajar bagaimana kita bergaul satu dengan yang lain dengan baik dalam sebuah komunitas keluarga. Gereja merupakan laboratorium untuk menerapkan kasih kita, perhatian kita. Kita yang tidak belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Jadi saudara-saudara hanya tubuh Kristus, hanya dalam sebuah hubungan yang terus-menerus satu dengan yang lain. Berhubungan dengan orang-orang yang tidak ideal, berhubungan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Maka saudara dan saya akan mengetahui bagaimana berkat atau makna kebenaran dari saling berhubungan, saling bergantung satu dengan yang lain. Ini yang Alkitab Perjanjian Baru katakan. Kita akan belajar mengalami kebenaran Perjanjian Baru tentang saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16. Saudara sudah banyak tahu, saya pikir semua kita anak-anak sekolah minggu juga sangat menghafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi bukankah saudara harus juga mengetahui 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, inilah jenis kasih. Inilah jenis kasih yang berkorban, yang Allah ingin tunjukkan kepada saudara, dan Allah ingin saudara tunjukkan kepada orang-orang percaya yang lainnya, yaitu kesediaan untuk kita saling mengasihi dengan cara yang sama ketika Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kedewasaan yang sejati muncul dalam hubungan, karena memang kita tidak hanya membutuhkan Alkitab untuk bertumbuh, tapi kita membutuhkan orang-orang percaya yang lainnya. Mari kita belajar sebuah kebenaran dari Perjanjian Baru untuk saling bergantung, untuk saling menguatkan, untuk saling mengasihi, menerima saudara seiman satu dengan yang lain. Orang-orang yang mungkin tidak ideal, orang-orang yang mungkin tidak sempurna, tapi di sanalah saudara dan saya didewasakan dalam sebuah hubungan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, gereja lokal akan menolong saudara dan saya dari kemunduran. Ini alasan yang kedua. Gereja lokal akan menolong saudara dan saya dari kemunduran, karena tidak seorang pun kebal terhadap dosa dan pencobaan. Tidak seorang pun kebal terhadap pencobaan. Dalam situasi yang tepat, saudara dan saya mungkin bisa jatuh, bisa berbuat dosa apa saja. Nah, Allah mengetahui ini, saudara-saudara, sehingga Dia memberi kita tanggung jawab, setiap individu tanggung jawab untuk kita saling menjaga agar saudara dan saya terus berada dalam jalurnya Tuhan. Nah, saudara-saudara, Alkitab kita berkata dalam Ibrani 3 ayat 13 mengatakan demikian, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar dan karena tipu daya iblis. Tegar hatinya karena tipu daya iblis. Itu artinya iblis menyukai orang-orang percaya yang mundur,
yang mulai memisahkan diri dari kehidupan tubuh Kristus, terpisah dari keluarga Allah, dan akhirnya juga tidak menjadi tanggung jawab dari para pemimpin rohani. Dan kalau demikian yang terjadi, sangat bisa dipastikan saudara-saudara, orang-orang Kristen yang demikian tidak memiliki pertahanan dan tidak berdaya melawan tipu daya, tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kita hari ini, mari kita akan tergabung dalam sebuah gereja lokal. Mengapa kita harus bergabung dalam sebuah gereja lokal, dan itu penting? Saudara, karena hal tersebut membuktikan bahwa saudara dan saya terikat dengan saudara-saudara seiman rohani, saudara-saudara rohani kita yang lain, ya. Dan ini bukan hanya sebuah teori, ini sebuah kehidupan yang nyata. Allah ingin saudara dan saya saling mengasihi. Allah ingin saudara dan saya saling menerima, bukan sebagai orang-orang Kristen yang ideal, orang-orang Kristen yang mungkin mengecewakan, orang-orang Kristen yang mungkin tidak seperti yang saudara harapkan. Sebab saudara harus tahu bahwa gereja itu bukan tempat orang-orang kudus. Saya ingin meyakinkan saudara-saudara, saudara bisa menghabiskan seluruh waktu saudara selama saudara hidup untuk mencari gereja yang sempurna. Tetapi jawabannya, saudara tidak akan pernah mendapatkan gereja yang sempurna. Kesempurnaan itu yang pertama milik Tuhan, dan orang-orang yang satu kali akan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan di surga. Selama saudara dan saya ada di dunia, mari kita tergabung dalam sebuah gereja lokal. Kita akan mengalami kebenaran perjanjian baru untuk kita saling mengasihi, saling menerima sebagai saudara-saudara seiman yang mungkin tidak ideal, yang mungkin tidak sempurna. Tetapi di sanalah saudara dan saya sedang dilatih untuk menjadi satu tubuh, keluarga Allah. Saudara dan saya punya peran masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain, tapi hanya satu tujuan, untuk saling melengkapi tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita terus bergabung dalam satu tubuh Kristus, sehingga kita menjadi kawanan umat Tuhan yang kuat, yang tidak mudah dijatuhkan. Dan yang terlebih, saudara dan saya menjadi orang-orang yang akan memenuhi janji Tuhan di muka bumi ini, untuk membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang tidak akan pernah dihancurkan. Karena firman Allah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, aku yang mendirikan umat, mendirikan gerejaku di muka bumi ini, sehingga alam maut tidak mungkin bisa memisahkan dan menghancurkan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara. Mari kita akan menjadi orang-orang percaya yang semakin kuat dalam hidup persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman yang lain. Selamat bersekutu dengan saudara seiman yang lain, selamat saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mari belajar menjadi orang-orang yang mengasihi dan menerima saudara-saudara yang lain. Sebab saya percaya saudara-saudara, di tengah ketidaksempurnaan kita, di tengah ketidakidealan kita, ada orang-orang lain yang ditempatkan Tuhan untuk menolong saudara dan saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, besi ditajamkan oleh besi, tetapi manusia ditajamkan oleh sesamanya. Saudara dan saya semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Firman-Mu kami dengar. Firman-Mu akan menolong kami untuk kami semakin diteguhkan, dikuatkan, menjadi salah satu anggota di sebuah gereja lokal, menanamkan diri kami di sana, menolong kami untuk bertanggung jawab dan memiliki komitmen bertumbuh di sana, untuk kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin orang-orang yang sulit untuk diubahkan, orang yang tidak ideal, orang-orang yang mungkin kadang menyakitkan kami, tetapi kami tahu ini dibutuhkan untuk kami semakin bertumbuh, didewasakan di dalam Tuhan, menjadi sarana untuk kami membuktikan kasih kami yang sempurna, kasih yang sungguh-sungguh tidak menuntut balas. Dari sana kami belajar bagaimana Allah mengasihi kami, Allah menerima kami apa adanya, maka kasih yang sama yang Tuhan inginkan kami perbuat untuk saudara